Pengertian negara dan bangsa. Negara merupakan bentuk organisasi, masyarakat atau kelompok orang yang mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sedangkan bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Lalu perbedaannya adalah, yang pertama, negara merupakan suatu organisasi besar yang teratur, sedangkan bangsa tidak. Bangsa hanya sekumpulan masyarakat. Yang kedua, negara memiliki kekuasaan dalam mengatur dan memaksa, sedangkan bangsa tidak. Yang ketiga, negara tidak terikat pada suatu ras, adat istiadat, atau identitas tertentu, sedangkan bangsa terikat pada identitas tertentu. Yang keempat, dalam sebuah negara pasti mempunyai suatu bangsa, sedangkan bangsa belum tentu mempunyai negara. Bang bang bang, 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 bang bang bang. Nama saya Rimka Fata Agustina. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang sifat fungsi warga negara. Yang pertama, sifat negara. Sifat negara memiliki 3 sifat, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Sifat memaksa, negara dapat memaksa warga negaranya melalui hukum dan ketentuan. Sifat memaksa ini bertujuan agar masyarakat dapat patuh dan tertib terhadap peraturan yang telah dibuat oleh negara agar tidak terjadi kekerasan fisik. Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan yang anarki. Negara bisa memaksa warga negaranya. Pemaksaan ini hanya bisa dilakukan secara fisik melalui polisi, tentara, dan aparatur keamanan lainnya. Hal ini bertujuan agar peraturan yang dibuat negara dapat ditaati dan tercipta ketertiban. Yang kedua, yaitu sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan bersama. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Monopoli atau penguasaan oleh pihaknya sendiri dilakukan oleh negara. Dalam bernegara, tujuannya agar negara dan peraturan ditetapkan oleh negara secara monopoli. Artinya, hanya ada satu sistem yang digunakan yang ketetapannya diatur oleh negara tanpa campur tangan organisasi lain. Contohnya, aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang bertentangan dengan yang ditetapkan negara atau yang dilarang. Yang ketiga, yaitu sifatnya menyeluruh. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Negara berhak dan wajib mengatur semua warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam hal perundang-undangan, sifat ini dikenal sebagai equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Hukum berlaku bagi semua tanpa pengecualian. Contohnya, diwajibkan membayar pajak untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Dan yang kedua, yaitu fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi keamanan dan pertahanan. Dan keempat, fungsi menegakkan keadilan. Fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan ini berfungsi sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan atau pertikaian yang menyebabkan tawuran di dalam lingkungan masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses terbentuknya tujuan-tujuan negara. Yang kedua, yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berlangsungnya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Maknanya, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan bersejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta usaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan.
Fungsi ini diperlukan untuk menjaga keamanan yang ada di negara kita. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah, dan pemerintahnya dari berbagai macam ancaman, tantangan, serangan. Yang keempat, yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa ada unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, yaitu fungsi negara. Fungsi negara menjaga kestabilan di dalam bangsa yaitu ada 4. 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya mengenai perwarganegaraan. Yang dimaksud dengan perwarganegaraan ialah cara ataupun upaya seseorang dalam mendapatkan status kewarganegaraan dari negara tertentu. Adapun ketentuan maupun tata cara dalam mendapatkan status warga negara tergantung dari kebijakan yang telah ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Adapun di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Berikut cara bagaimana warga negara asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, membuat permohonan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ialah yang pertama, berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun atau sudah kawin. Jadi di bawah 18 tahun tapi kalau sudah menikah atau sudah kawin ya bisa memohon untuk menjadi warga negara Indonesia. Tetapi apabila di bawah 17 tahun dan belum menikah itu tidak bisa didaftarkan sebagai pemohon. Yang kedua, saat pemohon atau warga negara asing ini mengajukan permohonan status kewarganegaraan, pemohon telah tinggal di wilayah Indonesia paling tidak 5 tahun secara berturut-turut ataupun sesingkat-singkatnya selama 10 tahun tetapi tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat secara fisik maupun rohani. Dan yang keempat, pemohon dapat mengerti serta menggunakan bahasa Indonesia dan juga mengakui Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kelima, tidak memiliki masalah hukum yang memungkinkan pemohon terkena pidana hukuman penjara yang hukumannya lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya, pemohon harus melepaskan status kewarganegaraannya yang terdahulu agar tidak terjadi masalah dui kewarganegaraan. Kemudian memiliki pekerjaan yang mapan atau tetap dan memiliki penghasilan. Kemudian membayar sejumlah biaya perwarganegaraan yang diberikan pada kas negara. Setelah membuat permohonan, yang dilakukan selanjutnya ialah membuat pernyataan. Seorang warga negara asing yang menikah dengan warga Indonesia secara sah menurut hukum pernikahan di Indonesia bisa mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia melalui sebuah pernyataan bahwa warga negara asing tersebut menyatakan bahwa ingin berpindah ke warga negaraan yang disampaikan kepada pejabat pemerintah terkait. Pernyataan tersebut dapat berlaku apabila warga negara asing tersebut telah menetap dan berdomisili di wilayah negara Indonesia setidaknya selama 5 tahun secara terus-menerus maupun selama 10 tahun tetapi tidak terus-menerus seperti yang telah disebutkan di syarat pemohon. Kemudian yang ketiga adalah pemberian, yaitu seorang warga negara asing yang memiliki jasa terhadap negara Indonesia memiliki kemungkinan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan terhadap warga negara asing yang berjasa pada negara dapat diberikan oleh Presiden, namun setelah melalui musyawarah dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, terkecuali jika dengan pemberian tersebut menyebabkan warga negara asing memiliki dui kewarganegaraan. Misalnya, seorang warga negara asing yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan maupun pendidikan di Indonesia dimungkinkan untuk mendapatkan status sebagai warga negara istimewa. Kemudian itu adalah pilihan. Pilihan ini berlaku pada anak hasil perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang telah memenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya seseorang tersebut telah cukup usia yakni 18 tahun atau sudah menikah
dan seseorang tersebut yang dilahirkan bukan dari perkawinan secara sah dan belum berumur 18 tahun atau belum menikah, serta ayahnya yang seorang warga negara asing mengakuinya sebagai anaknya. Negara tetap mengakui seseorang tersebut berstatus warga negara Indonesia. Adapun proses menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia ialah yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Kemudian, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Yang selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang selanjutnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Kemudian, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak seperti yang tersebut dalam poin di atas dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah menikah. Yang selanjutnya itu adalah tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ataupun memperoleh kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, bagi anak-anak, untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ialah yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya berusia 18 tahun atau sebelum kawin. Yang keempat, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anaknya dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang kelima adalah anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun
dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang selanjutnya, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk kategori yang telah disebutkan lahir sebelum undang-undang ini dibentuk, yaitu pada 1 Agustus 2006, dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum di bawah ini. Sedangkan anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir setelah undang-undang ini berlaku, yaitu setelah 1 Agustus 2006, dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan atau pembuatan paspor Republik Indonesia ke perwakilan Republik Indonesia. Adapun tata cara pendaftarannya, yang pertama, pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Yang kedua, permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Yang ketiga, permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat, yang pertama, nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak. Yang kedua, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua. Yang ketiga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak, serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua. Dan yang terakhir, kewarganegaraan anak. Yang selanjutnya, permohonan pendaftaran dilampiri dengan yang pertama, fotokopi akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia. Yang kedua, surat pernyataan dari orang tua atau walinya bahwa anak belum menikah. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia. Yang keempat, pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar, latar belakang warna merah. Yang kelima, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah, atau kutipan akte perceraian atau surat talak atau perceraian, atau keterangan atau kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia. Yang keenam, bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia. Bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, melampirkan foto kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir. Kemudian, waktu proses kurang lebih dari 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada perwakilan Republik Indonesia. Biaya pendaftarannya sebesar Rp500.000 sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2007. Kemudian, permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. Bagi yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepada mereka dan warga negara Indonesia yang telah kehilangan Kemudian, bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepada mereka dan warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 berlaku, dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini berlaku sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Adapun tata cara pendaftaran bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia, yang pertama, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon. Yang kedua, permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon, tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon, pekerjaan pemohon, jenis kelamin pemohon, status perkawinan pemohon, nama istri atau suami pemohon, dan nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Yang ketiga, permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah, atau kutipan akte perceraian atau surat talak atau perceraian, atau kutipan akte surat kematian istri atau suami pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai. Kemudian, fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang telah dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Kemudian, pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia meninggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Daftar riwayat hidup pemohon dan pas foto pemohon terbaru berukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar latar belakang warna merah. Selanjutnya, permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir. Yang selanjutnya, pernyataan sebagaimana disebutkan seperti di atas menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir. Waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada perwakilan Republik Indonesia. Yang terakhir, biaya pendaftarannya sebesar Rp500.000. Nama saya Rinka Revot Agustina. Saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang azas-azas kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ini mengandung azas-azas kewarganegaraan khusus dan azas-azas kewarganegaraan umum. Azas-azas kewarganegaraan umum menurut undang-undang ini adalah azas ius sanguinis, azas ius soli, azas kewarganegaraan tunggal, dan azas kewarganegaraan ganda terbatas. Azas ius sanguinis yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Azas ius soli yaitu azas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang memberikan keterbatasan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu azas kewarganegaraan tunggal, yaitu azas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, azas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Azas kewarganegaraan khusus sesuai dengan undang-undang ini ada 8. Yang pertama, azas kepentingan nasional, yaitu azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional. Yang kedua, azas perlindungan umum, yaitu azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu azas persamaan di muka hukum dan pemerintah, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap warga negara sama di muka hukum dan di pemerintah. Yang keempat, azas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, azas non-diskriminatif, yaitu azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam, azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu azas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, azas keterbukaan, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang kedelapan, azas publisitas, yaitu azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan warga negara Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat dapat mengetahuinya. Pada dasarnya, undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipartit ataupun tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Diatur dalam undang-undang ini meliputi siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan